Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 26 ayat 7 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 12 dan ayat 16 sampai 19. Pada suatu waktu kidung berikut akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menanti-nantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Dikau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung dan sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit dan mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang telah mati akan hidup kembali, mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Hai kalian yang sudah dikubur dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorailah. Sebab embun Tuhan, ialah embun terang dan bumi, akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan sungguh hadir dalam kesesakan kita. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan pengalaman-pengalaman saat kita mengalami kesulitan dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Sabda Tuhan pada Injil Matius bab 11 ayat 28 ini sungguh-sungguh melegakan. Matius mengutip sabda Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hal ini sejalan dengan keyakinan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tentang bagaimana Tuhan sungguh menjadi andalan bagi Israel, yakni bagi mereka yang berjalan dan bertindak dengan lurus hati di hadapan Tuhan. Betapa lega dan sangat bersyukur ketika kita terbebas dan dapat mengatasi masalah. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Bagaimana dengan yang sudah mengenal Yesus dan banyak berdoa tetapi tetap ada dalam masalah yang berkepanjangan? Kiranya kita tidak boleh berhenti membaca hanya ayat 28. Ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Yesus tidak bermaksud memberikan yang indah-indah saja kepada para murid. Ajakan Yesus untuk memikul salib tetap konsisten. Yesus mengajak para murid untuk belajar daripadanya karena ia lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bukan menjadi Deus ex machina atau dewa dari mesin yang harus menyelesaikan setiap perkara tanpa terlibat sang manusia. Yesus bahkan mengajak para murid untuk memikul salibnya sendiri dan mengikuti Dia. Ikut serta tidak berarti menyerah dan pasrah agar Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Tetapi manusia tentu tidak berhak memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Ikut serta dan belajar dari Yesus berarti mau menghadapi masalah seperti Yesus. Tepatlah kiranya ungkapan dari Reinhold Niebuhr, "Tuhan, karunialah sang ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Bukan melempar tanggung jawab, tetapi menghadapi bersama-sama dengan Yesus adalah tugas kita, sehingga ada kelegaan karena kita tidak ditinggalkan sendirian." Saudara-saudara sekalian, khususnya mereka yang lagi suntuk menghadapi banyak perkara, marilah kita meyakini ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya. Ia sungguh-sungguh hadir dalam setiap langkah hidup kita, bahkan dalam kesesakan-kesesakan kita. Namun Ia mengingatkan kita bahwa kehadirannya akan menjadi terasa jika kita mau belajar daripadanya yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.